kenapa kita bahas di sini? Karena sampai saat ini tetap sindroma koroner akut merupakan penyebab kematian nomor 1. Enggak cuma di dunia, di Indonesia juga sama. Selain itu, dengan penyakit sindroma koroner akut ini sampai saat ini penyakit-penyakit jantung merupakan penyakit yang memerlukan biaya paling tinggi. Apalagi kalau di BPJS dia itu nomor 1. Selanjutnya kalau nggak salah cancer, kemudian paru. Selain itu juga pas dengan berkembangnya kemajuan pengobatan dari sindroma koroner akut, ini membawa satu dampak yang agak ada bagus, ada enggaknya juga. Bagusnya artinya pengobatan semakin bagus sekarang, kematian semakin bisa kita tekan, tapi resiko untuk terjadinya gagal jantung semakin besar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena biasanya kalau pasien sudah kita obati, sudah nggak ada keluhan, obat nggak dimakan. Jadi resiko untuk terjadinya gagal jantung semakin tinggi justru. Kematian bisa ditekan, tapi resiko heart failure makin tinggi. Oke, kemudian kita masuk pada, ya tentunya kalau kita ngomongin sesuatu pasti kita akan berbicara mengenai definisi ya. Definisi dari sindroma koroner akut namanya juga sindrom, jadi adalah kumpulan gejala klinik yang ditandai dengan nyeri dada atau gejala lainnya. Kenapa di sini ditekankan gejala lainnya? Karena ada keluhan pasien serangan jantung tidak dengan simptom nyeri dada yang disebabkan oleh penurunan aliran darah ke jantung. Biasanya disebabkan oleh plak aterosklerosis. Di sini bisa dilihat tulisan biasanya saya kasih bold. Kenapa begitu? Karena kebanyakan adalah aterosklerosis. Artinya bisa juga tidak ada aterosklerosis tapi menyebabkan sindroma koroner akut. Nanti kita akan bahas. Untuk klinisnya kita bagi menjadi 3, kita sudah kenal menjadi STEMI, non-STEMI, dan unstable angina. Untuk STEMI apabila terjadi oklusi total dari arteri koroner, non-STEMI dan unstable angina apabila oklusinya itu parsial. Yang membedakan adalah peningkatan enzim. Pada non-STEMI tentunya enzim meningkat, unstable angina enzimnya normal-normal saja. Oh, salah saya ya. Terlalu berapi-api. Oke, sekarang kita lihat dulu sebelum kita berbicara tentang sindroma koroner akut. Tentunya kita harus kenali dulu ya. Sebenarnya di mana sih letaknya dari pembuluh darah koroner? Pembuluh darah koroner itu ada di permukaan luar dari miokard jantung. Kalau kita lihat di sini, pembuluh darah koroner dibagi menjadi 2. Ini adalah aorta, dari aorta keluar pembuluh darah koroner ke kanan dan ke kiri. Ke kiri ini dibagi 2. Ini pembuluh darah kiri utama, kemudian pembuluh darah kiri depan, dan pembuluh darah kiri belakang. Jadi kalau yang pembuluh darah kiri depan, ini yang dinamakan LAD atau left anterior descending. Kalau yang belakang adalah left, ini adalah LCX, left circumflex coronary artery. Kalau ini yang pembuluh darah kanan, ini yang kita katakan right coronary artery. Jadi ini adalah letak dari pembuluh darah koroner yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Karena kita tahu kalau kita nggak kenal maka nggak sayang. Jadi kita harus tahu dulu di mana sih letaknya si pembuluh darah koroner itu. Nah ini sama seperti biasa terjadinya aterosklerosis. Kebanyakan tadi kita tekankan di awal biasanya adalah aterosklerosis. Sebetulnya proses ini sudah terjadi sejak dekade awal kita dilahirkan. Awalnya terbentuk fatty streak, kemudian fibros plak, kemudian semakin banyak, akhirnya ruptur. Setelah ruptur, nah inilah yang menjadi etiologi dari kejadian sindroma koroner akut. Kalau kita lihat di sini, gambaran dari pembuluh darah yang kita potong melintang, untuk pasien dengan plak yang rupture, biasanya karakteristiknya adalah fibroscape-nya ini tipis. Kalau yang stabil, karena kita kenal kalau di penyakit jantung koroner ada yang namanya dulu sih penyakit jantung iskemik. Kita bilang juga stable angina, tapi sekarang sudah berubah nih penamaannya menjadi chronic coronary syndrome. Nah, dia punya karakteristik si fibroscape-nya ini tebal.
Karena tebal, jadi resiko untuk rupturnya menjadi lebih kecil. Berbeda pada pasien dengan sindroma koroner akut. Pada sindroma koroner akut, dia punya lapisan capnya itu tipis. Karena tipis, makanya resiko untuk terjadinya rupture itu menjadi besar. Hal ini tentunya di-trigger oleh aktivitas fisik yang meningkat, kemudian emosional, aktivitas sosial, kokain, kemudian kalau kedinginan, kemudian infeksi yang akut. Kenapa seperti itu? Karena intinya adalah dengan aktivitas yang berlebihan ini, heart rate pasti naik. Kalau heart rate naik, kebayang dong pembuluh darah yang tadinya memang sudah ada sumbatan, sudah ada aterosklerosis dengan plak yang tipis, dia gampang tiba-tiba terjadinya rupture. Makanya nggak heran kalau kita lihat pasien-pasien kita atau artis deh, ya karena kalau artis kan terekspos ya, terjadinya serangan jantung itu pada saat setelah olahraga. Karena setelah olahraga, heart rate-nya meningkat, risiko untuk terjadinya rupture plak menjadi lebih tinggi. Ini sebagai ilustrasi kita. Jadi sebetulnya awalnya pembuluh darahnya harus terjadi kerusakan dulu. Atau yang kita namakan disfungsi endotel. Kalau kita lihat di sini, dengan disfungsi endotel akhirnya terbentuklah gumpalan darah. Bisa diibaratkan, kalau misalnya nih kita luka tangan kita. Kalau kita luka tangan kita, tubuh kita berusaha untuk menghentikan perdarahan dengan cara semua platelet itu akan menempel, berharap supaya perdarahannya bisa berhenti. Sama seperti ini. Jadi sebetulnya ini adalah satu momen yang sebetulnya bagus. Karena kalau luka tentunya perdarahannya harus di stop dong. Cuma kalau berjalan dengan waktu, kalau dia numpuk, tentunya ini akan bisa menjadikan sumbatan. Bisa ibaratkan seperti kita sedang melihat pinggiran sungai. Kalau pinggiran sungai itu kan nggak rata kan, ada tonjolan. Nah tonjolan itu yang kadang kalau kita lihat sampah bisa nyangkut, apapun bisa nyangkut. Sama dengan pembuluh darah ini. Karena ada disfungsi endotel, kemudian adanya proses pembekuan, permukaan dari pembuluh darah ini menjadi tidak mulus. Tidak jadi agak berkelok-kelok. Hal inilah yang membuat sel darah merah bisa nempel, kolesterol bisa nempel, apapun bisa nempel di sini. Sehingga yang terjadi dengan waktu, gumpalan itu semakin lama akan semakin menumpuk dan akhirnya menutup ke saluran pembuluh darah. Nah, untuk sindroma koroner akut, dia adanya ruptur plak. Ruptur plak ini yang tentunya nanti akan mengaktifkan kaskade koagulasi. Terbentuklah trombosit, kemudian makin lama makin membuat pembuluh darah ini semakin tersumbat. Kalau yang tadi saya katakan, kalau sumbatannya parsial, ini adalah non-STEAC. Non-STEAC itu non-STEMI atau unstable angina. Tapi kalau sumbatannya total, ini yang kita katakan ST elevasi myocard infarct atau STEMI. Jadi ini kita harus pahami dulu karena hal inilah nanti yang akan menentukan kita treatment apa sih yang mau kita berikan untuk pasien kita. Kalau kita telah lebih lanjut, sebetulnya mekanisme terjadinya sindroma koroner akut atau angina pectoris ini sebetulnya simple. Prinsipnya adalah adanya ketidakseimbangan antara supply dan demand dari oksigen. Nah, supply dan demand dari oksigen, untuk supply hal ini dipengaruhi oleh banyaknya perfusi darah yang masuk ke dalam pembuluh darah koroner. Kalau untuk demand, tadi sempat saya singgung tadi, kalau untuk demand yang berpengaruh adalah heart rate dan kontraktilitas. Semakin tinggi heart rate-nya, semakin rendah kontraksinya atau fungsi pompa yang rendah, itu tentunya akan lebih membutuhkan oksigen yang tinggi.
Jadi prinsipnya adalah ini, adanya mismatch atau ketidaksesuaian antara supply dan demand dari oksigen. Ini adalah prinsipnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pembuluh darah koroner. Biasanya kalau sumbatannya lebih dari 20 menit, sudah terjadi proses nekrosis dan kemudian infark. Itulah makanya pada anamnesa pasti kita akan tanyakan berapa lama durasinya. Karena kalau angina pada myocardial infarction, nyeri dadanya harus lebih dari 20 menit. Karena kalau belum kurang dari 20 menit, biasanya itu belum membuat terjadinya nekrosis atau infark pada dinding jantung. Nah, ini adalah patomekanisme yang tadi saya sebutkan. Dari aterosklerosis, kemudian adanya plaque rupture. Plaque rupture ini akan mengaktifkan kaskade koagulasi, kemudian agregasi platelet, dan juga karena adanya disfungsi endotel, vasodilator efeknya itu menurun, sehingga yang terjadi adalah vasokonstriksi. Dari hal inilah sehingga terjadilah coronary thrombosis. Nah, ini saya perlihatkan. Tadi saya kembali lagi pada yang tadi bahwa prinsip dari sindroma koroner akut ini atau angina pectoris dalam hal ini adalah ketidaksesuaian antara perfusi antara supply dan demand. Ini kenapa saya perlihatkan gambar ini, saya ingin memperlihatkan bahwa di mana sih letak dari arteri koroner. Letak dari arteri koroner itu dia keluar dari root aorta. Jadi perfusi koroner lebih banyak pada saat diastol. Kita lihat di sini. Kenapa sih pada saat diastol? Karena kalau kebanyakan kan pada saat sistol ya. Nah, untuk pembuluh darah koroner ini sedikit lebih unik di sini. Kalau pembuluh darah koroner ini lebih banyak memang pada saat diastol untuk pembuluh darah kiri. Sedikit berbeda dengan pembuluh darah kanan. Kalau pembuluh darah kanan diastol banyak, sistolnya cukup banyak juga aliran darah dipompakan ke dalam pembuluh darah koronernya. Nah, yang jadi pertanyaan, tadi saya bertanya nih, kenapa sih kok bisa aliran darah perfusi ke koroner itu terjadi pada saat sistol? Karena satu, kalau kita lihat di sini, posisi dari arteri koroner itu, dia itu pas banget di di root dari aorta. Terbayang pada saat sistol adalah darah dari ventrikel kiri masuk ke dalam aorta. Kalau darah masuk ke aorta, tentunya ini katup harus kebuka dong. Kalau pada saat pembukaan katup, hal inilah yang menutup, akhirnya si daun katup ini, dia menutup ostium dari pembuluh darah koroner. Jadi kenapa perfusi koroner itu terjadi pada fase diastolik? Inilah penyebabnya. Karena si kuspit dari katup aorta, dia menutupi ostium dari pembuluh darah koroner. Tapi hal ini sedikit berbeda, saya katakan, pada pembuluh darah kanan. Kalau pembuluh darah kanan, fase sistolnya lebih banyak dibandingkan yang pembuluh darah kiri. Kenapa? Karena posisi dari katupnya berbeda. Jadi kalau yang kiri itu benar-benar nutupin banget. Kalau yang kanan nggak terlalu nutupin banget. Itu dari anatominya. Selain itu, kenapa dia lebih banyak pada saat diastol? Karena pada saat si jantung itu, pada saat fase sistolik, jantung itu kontraksi. Kebayang dong kalau kontraksi, itu kan tadi kita udah lihat tuh, makanya tadi saya perlihatkan di mana letaknya pembuluh darah koroner. Pada saat si jantung kontraksi, pembuluh darah yang ada di permukaan luar jantung, itu ketekan dianya. Jadi nggak bisa masuk dong darah ke dalam pembuluh darah koroner. Jadi kedua hal itulah yang menyebabkan kenapa aliran darah atau perfusi koroner lebih banyak terjadi pada fase diastolik.
Nah, ini adalah faktor risiko kenapa bisa terjadinya sindroma koroner akut. Kan kita tahu tadi bahwa proses aterosklerosis itu sudah terjadi sejak awal kehidupan atau dekade awal. Tapi kenapa kok kita berpikir kok bisa ada ya orang yang kena serangan jantung umur 50 tahun, ada yang kena serangan jantung 40 tahun, ada yang sampai meninggal nggak kena serangan jantung juga. Kenapa begitu? Karena di sini kita mengenal adanya risk factor. Risk factor usia, tentu ya. Kalau usia, kita bagi dulu menjadi resiko yang dapat dimodifikasi, kemudian yang tidak bisa dimodifikasi. Untuk yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Kita tahu usia makin bertambah, resikonya pun semakin tinggi. Gender, laki-laki punya sayangnya dia punya faktor risiko lebih tinggi ya dibandingkan wanita. Tapi garis bawahi, wanita yang sudah menopause itu resikonya sama. Jadi kalau belum menopause wanitanya, resiko laki-laki lebih tinggi. Kemudian faktor resiko keluarga. Di sini yang dimaksud dengan faktor resiko keluarga adalah ibu dan bapak di atas dari si pasien itu. Jadi kalau nenek atau kakek buyut itu nggak masuk faktor resiko keluarga. Nah itu pun ada batasan usia. Kalau untuk wanita atau ibu yang dikatakan faktor resiko nih, kalau ibu usianya kurang dari 65 tahun sudah terjadi penyakit jantung koroner. Kalau misalnya bapak yang dikatakan faktor risiko keluarga, kalau bapak usianya kurang dari 55 tahun sudah punya penyakit jantung koroner. Jadi yang dimaksud dengan faktor risiko adalah seperti itu. Jadi jangan sampai kita berpikir, oh itu ibunya usia 70 tahun punya jantung koroner, itu faktor risiko dong. Oh tidak, karena itu ada batasannya. Kemudian yang dapat dimodifikasi. Nah, yang dapat dimodifikasi kita tahu tekanan darah tinggi. Karena kita tahu dengan tekanan darah tinggi, aliran darah yang begitu keras sampai dia akan merusak dinding pembuluh darah. Kita tahu lagi, balik lagi tadi pada patomekanisme kenapa terjadinya sindroma koroner akut ini, harus adanya disfungsi endotel dulu. Kemudian salah satunya adalah harus terjadi disfungsi endotel. Kemudian dislipidemi. Jelas ya, kalau kolesterol banyak tentunya dia akan menumpuk, lama-lama dia akan menyumbat pembuluh darah. Kemudian merokok. Merokok dia itu si nikotinnya bisa merusak dinding pembuluh darah. Kembali lagi pada disfungsi endotel. Obesitas kita tahu karena obesitas dia itu berhubungan dengan kadar kolesterol yang tinggi, diabetes ini berhubungan dengan banyaknya plak yang akan menempel pada pembuluh darah. Kemudian jarang bergerak ini berhubungan dengan kolesterol. Ini adalah faktor risiko yang kita ketahui. Tapi dengan berjalannya waktu, kalau dulu kita berpikir nih, orang kena serangan jantung itu usia di atas 45 baru kita berpikir ini serangan jantung. Tapi saat ini justru pergeseran usia sudah maju ke usia yang lebih muda. Bahkan yang lebih menarik, kalau dulu kita berpikir, aduh kalau perempuan kalau masih mens dia nggak akan kena serangan jantung. Ternyata tidak begitu. Sekarang ada yang kita katakan novel risk factor. Nah, untuk novel risk factor ini memang masih banyak penelitian yang harus dilakukan. Jadi, dikarenakan semakin banyaknya serangan jantung pada usia muda, para peneliti melihat apa sih ada faktor risiko apa sih di orang-orang muda ini. Nah kita lihat di sini novel risk factor itu ini bisa kita lihat ada karena marker inflamasi misalnya CRP, kemudian adanya hemostasis, marker-marker hemostasis, fibrinogen, D-dimer, atau mungkin faktor yang lain hemosistein atau insulin resistant. Untuk novel risk factor ini memang masih banyak penelitian atau sedang banyak penelitian yang dilakukan. Nah, ini adalah apa yang akan kita bicarakan pada malam hari ini. Tadi saya baru intermezzo aja. Kalau sekarang kita udah masuk pada bagaimana sih cara penanganan pasien dengan sindroma koroner akut. Karena jujur, waktu dulu saya masih jadi dokter umum, ini adalah salah satu penyakit yang membuat saya debar-debar ya. Jadi tegang duluan. Waduh, ada serangan jantung, saya mau ngapain nih? Apa yang saya harus lakukan?
Nah, sekarang kita bisa melihat langkah-langkah apa sih yang bisa kita lakukan kalau kita mendapatkan pasien dengan sindroma koroner akut. Step pertama, tentukan dulu ini angina atau bukan. Setelah kita tentukan ini angina, baru kita tentukan ini ACS bukan sih? Karena angina pectoris itu ada yang kronik, ada yang akut. Kalau kita berbicara tentang akut coronary syndrome, namanya aja udah akut ya. Berarti serangan jantung, sesuatu yang akut. Jadi sekarang kita akan lihat, ini sindroma koroner akut atau tidak. Setelah kita tentukan, oke, ini adalah sindroma koroner akut, kita harus menentukan ini STEMI atau non-STEA. Kenapa begitu? Karena treatmentnya akan sangat berbeda. Terutama untuk pasien STEMI, tentunya kita harus lebih agresif karena kita akan berbicara tentang revaskularisasi. Kemudian selanjutnya setelah kita menentukan, oke, ini STEMI, oke, ini non-STEA. Selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Kita lakukan terapi inisial. Selanjutnya kita akan lanjut kepada step selanjutnya. Treatment apa yang mau akan kita berikan sambil kita berpikir mau rujuk kemana pasien ini. Jadi kita masuk pada step pertama. Menentukan angina. Ini angina atau bukan? Nah, ini sebetulnya definisi angina yang saya ambil dari ESC tahun 2019. Prinsipnya, balik lagi nih sama prinsip yang tadi. Kenapa terjadi angina? Karena ada mismatch antara supply dan demand. Kita lihat, satu, yang dinamakan tipikal angina adalah ada rasa tidak nyaman di dada depan, atau di leher, atau di rahang, atau di punggung, atau di lengan. Kemudian dia dipresipitasi dengan aktivitas fisik. Loh kenapa bisa begitu? Karena balik lagi, dengan aktivitas fisik yang tinggi, demand oksigennya akan meningkat. Jadi kalau misalnya beristirahat, nyerinya berkurang, kenapa? Karena ya demandnya udah mulai berkurang. Kemudian nyerinya ini berkurang dengan istirahat atau pemberian nitrat. Tadi sudah saya katakan, dengan istirahat tentunya kebutuhan oksigen akan semakin berkurang. Loh, kenapa nitrat kita berikan nyerinya berkurang? Karena nitrat merupakan vasodilator. Jadi kebayang dong, pembuluh darahnya melebar sehingga aliran darah yang masuk ke dalam pembuluh darah koroner itu semakin banyak. Kalau semakin banyak, suplai oksigennya banyak, tentunya nyerinya berkurang. Kalau memenuhi ketiga kriteria ini, kita katakan ini sebagai angina tipikal. Nah, sekarang kita kenal juga atypical angina. Apa itu atypical angina? Atypical angina apabila dua dari tiga kriteria yang ada pada pasien typical angina. Jadi baik itu misalnya nyeri dada disertai dengan pemberian nitrat. Jadi cuma dua aja nih dari tiga kriteria itu. Dan ada lagi yang dinamakan non-anginal chest pain. Ini kalau cuma satu aja dari kriteria tipikal atau nggak ada sama sekali dari kriteria tipikal angina. Ini kita masukkan ke dalam non-angina chest pain. Nah, ini kita bagi lagi. Jadi ada beberapa pembagian tentang angina. Memang itu tadi saya ambil dari ESC, kalau ini saya ambil dari Braunwald. Kita lihat perbedaan antara angina dan non-angina. Kita lihat dulu karakteristik nyerinya. Satu sebetulnya yang harus dipahami di sini. Kalau misalnya ada pasien datang ke emergency, keluhannya yang pertama kali kita harus tanyakan adalah ini keluhannya mendadak atau tidak. Karena terbayang dong sekarang dalam menggali anamnesa angina ini sebetulnya ini adalah satu tantangan kita para dokter di lapangan. Kebayang gak? Orang lagi nyeri dada ditanya. Yang ada itu orang malah manyun-manyun ya. Orang lagi nyeri ditanya-tanya. Kan ya gimana ya, kebayang gak? Jadi yang bisa kita lakukan adalah bertanya seminimal mungkin tapi efektif. Apa yang kita tanya? Onsetnya gimana? Akut atau tidak? Kemudian nyerinya seperti apa? Tumpul atau tajam? Kalau kita sudah tanyakan itu, kita harus berpikir ini nyerinya dari jantung atau bukan. Jadi saya balik lagi, kalau onsetnya tiba-tiba
Pikirkan yang pertama kali, nyerinya itu adalah dari jantung. Kemudian kita tanya lagi, nyerinya ini rasanya kayak ketindih, tumpul, atau tajam? Kalau tajam, udah deh, ini bukan serangan jantung. Kalau bukan serangan jantung, kita punya banyak waktu untuk mengakses pasien ini. Tapi kalau serangan jantung, kita cuma butuh waktu 10 menit untuk mendiagnosa ini jantungnya serangan jantung atau bukan. Itu 10 menit juga sudah termasuk dengan pemeriksaan EKG. Jadi inilah adalah kelihayan kita dalam menganamnesa pasien kita. Karena sekarang kebayang ya, kalau orang lagi serangan jantung, kita tanyain poin-poin ini. Aduh, yang ada dia bete ngedengerin pertanyaan kita. Pasti dia akan ngomong, dokter tangani dulu saya, jangan banyak nanya-nanya. Karena ya kebayang kita lagi nyeri dada, banyak ditanya kan. Kesel banget kalau kayak gitu. Jadi itu 2 pertanyaan yang harus ditanya. Setelah 2 pertanyaan onsetnya tidak akut, onset nyeri dadanya tajam, baru kita punya banyak waktu untuk mengakses pasien ini. Kembali lagi kita pada tabel ini. Yang kita tanya adalah karakteristik nyerinya. Untuk yang angina tipikal, dalam hal ini serangan jantung, biasanya dia tertindih benda berat. Yang saya katakan, dia itu sifatnya tumpul. Rasanya seperti tercekik atau terikat. Berbeda dengan yang non-angina. Kalau non-angina yang tajam, apalagi seperti ditusuk, seperti disayat pisau, mungkin kita akan lebih berpikir, mungkin ini diseksi aorta. Nah ini yang perlu dicermati. Karena dari pertanyaan ini kita bisa membedakan ini dari jantung koroner atau bukan jantung koroner. Untuk pasien-pasien yang datang dengan nyeri dada, kita harus pastikan ini diseksi aorta atau bukan. Karena apa? Pengobatannya jauh berbeda. Kalau diseksi aorta, hukumnya haram kita berikan antiplatelet atau antikoagulan, apalagi fibrinolitik. Jadi dari yang satu ini, nyeri ini kita harus bisa deskripsikan. Seperti yang saya katakan tadi, 2 poin itu aja dulu kalau pasiennya datang ke emergency. Kemudian lokasinya di mana? Kalau jantung itu biasanya difus. Dia nggak bisa nunjukin lokasinya di mana. Malah kadang-kadang dia ngomong, aduh rasanya nggak tahu dok di mana. Pokoknya dada saya ini nggak enak aja. Tapi kalau pasiennya bisa dia menunjukkan lokasinya dengan tepat di mana, kita tidak berpikir ini nyerinya dikarenakan jantung. Kemudian penjalaran. Penjalaran ini bisa adanya penjalaran ke rahang, leher, punggung. Kemudian sebetulnya untuk penjalaran ini, kalaupun tidak ada penjalaran, ini tidak mengeksklusi angina ini bukan dikarenakan jantung. Tapi kalau ada penjalaran, kemungkinan akan ke arah jantungnya penilaian akan ke arah jantungnya menjadi lebih tinggi. Kemudian durasi. Untuk pasien dengan serangan jantung, biasanya durasinya lebih dari 20 menit. Kenapa? Tadi balik lagi dengan apa yang sudah saya katakan tadi. Karena kalau lebih dari 20 menit, itu nekrosis dia punya miokard. Tapi kalau misalnya nyerinya itu cuma beberapa detik, atau bahkan berjam-jam, atau berhari-hari, nggak berhenti-berhenti. Kita tidak berpikir ini nyerinya dikarenakan jantung. Kemudian kita akan bertanya lagi, ada presipitasi nggak? Ada emosi nggak? Aktivitas yang berat nggak? Balik lagi nih dengan patofisiologi, kenapa terjadinya angina? Karena demand meningkat pada saat aktivitas fisik yang meningkat, emosi yang meningkat, demand meningkat sehingga terjadilah angina. Kemudian dengan adakah hal-hal yang bisa meringankan nyeri dada? Gimana nih? Saat istirahat nyerinya berkurang nggak? Ada respon nggak dengan pemberian nitrat? Balik lagi nih seperti yang saya katakan tadi. Dengan istirahat, kebutuhan oksigennya semakin kurang, angina tentunya berkurang. Dengan pemberian nitrat, dia akan membuat pembuluh darah menjadi lebih lebar, perfusi darah ke koroner menjadi lebih banyak, suplai darah oksigennya menjadi lebih tinggi, lebih banyak, sehingga angin aja berkurang. Tapi kalau misalnya kita tanyakan pasien, dengan pemberian nitrat nggak berkurang nih dok, tapi saya berkurang dengan misalnya duduk misalnya. Kalau saya tiduran nyeri dada, tapi kalau saya duduk nyerinya berkurang. Nah ini satu clue yang sangat khas ya. Kalau duduk nyeri, tapi kalau tiduran nyeri, kalau duduk
nyerinya hilang, itu biasanya kita dapatkan pada pasien perikarditis. Nah, itu khas sekali tuh untuk perikarditis. Ini adalah penjalaran dari angina pectoris, sudah saya singgung, jadi bisa ke nyeri dada, khasnya sih nyeri dada di bagian tengah atau substernal. Kemudian bisa adanya penjalaran ke leher, ke rahang, bisa juga ke lengan kiri bawah, bisa epigastrik, kadang-kadang ini yang menjadi kita meng-underestimate. Kita berpikir nyeri epigastric pain ini dikarenakan MAH. Ternyata tidak juga. Nanti saya akan bahas lebih lanjut mengenai nyeri epigastrik. Kemudian bisa menjalar juga ke leher, rahang, bahu kiri, lengan kiri, atau ke intraskapular. Nah, ini adalah gambaran nyeri dada. Dilihat dari positif likelihood-nya, kemungkinan nyeri dada ini atau deskripsi nyeri dada ini dikarenakan serangan jantung atau bukan. Ini data ini saya ambil dari textbook kardiologi Brown Bolt. Yang menarik di sini, kita selalu berpikir, kalau ada penjalaran itu ke lengan, biasanya kita berpikir ke lengan kiri. Kalau ada penjalaran ke lengan kiri, oh berarti kemungkinan ini dari jantung. Tapi di sini kita bisa lihat justru yang positif likelihood-nya paling tinggi, justru penjalarannya ke lengan kanan, bukan ke lengan kiri. Di sini positif likelihood-nya 4,7. Artinya 4,7 lebih mungkin nih radiasi ke lengan kanan itu dikarenakan serangan jantung. Justru radiasi ke lengan kiri itu setengahnya cuma 2,3. Dulu saya berpikir penjalaran ke lengan kiri, ternyata dari data justru enggak. Nah, ini kita bisa lihat di sini. Kemudian ini berdasarkan positif likelihood-nya ya. Penjalaran kedua lengan, ini posisinya di bawah dari penjalaran yang kanan. Kemudian apabila nyeri dada disertai sesak nafas, mungkin kita berpikir ini adalah serangan jantung. Kemudian disertai juga dengan keluhan simpatis. Adanya keringat dingin, adanya mual. Nah, tadi kita sudah berbicara mengenai angina pectoris yang tipikal, atipikal. Tapi kita kenal juga ada yang namanya angina ekuivalen. Apa sih yang dimaksud dengan angina ekuivalen? Angina ekuivalen adalah keluhan angina tapi sensasinya bukan nyeri dada. Tapi sensasinya adalah nyeri ulu hati. Kembung kemudian atau sesak nafas. Kenapa bisa ini terjadi? Biasanya ini terjadi pada usia tua. Kemudian pada wanita, pada pasien diabetes, pada pasien CKD. Kalau pada pasien diabetes, hal ini berhubungan dengan adanya neuropati diabetik. Jadi kalau misalnya kita dapatkan pasien, wanita usianya misalnya 60 tahun, keluhannya nyeri ulu hati, kemudian sudah berobat, makan obat-obat, mah kok nggak berkurang ya? Kemudian pasien ini disertai dengan diabetes. Kita jangan underestimate pasien ini karena dispepsia. Tapi yang pertama kita pikirkan, jangan-jangan ini pasien adalah serangan jantung. Jadi kita perlu evaluasi lebih lanjut. Setidaknya mungkin 1 hari pasiennya ada di emergency untuk kita evaluasi EKG-nya seperti apa, enzim jantungnya seperti apa. Nanti mungkin di slide selanjutnya saya akan perlihatkan algoritmanya seperti apa. Kalau kita sudah tentukan, oh ya, betul. Ini adalah angina pectoris. Sekarang baru kita tentukan. Ini sindroma koroner akut bukan? Nah, apa yang akan kita lakukan? WHO dia menyatakan bahwa sindroma koroner akut itu harus memenuhi 2 dari 3 kriteria ini. 3 kriteria itu adalah adanya nyeri dada yang khas atau tipikal, kemudian adanya perubahan EKG dan adanya perubahan dari marka jantung. Nah, kalau hal ini ada, kita akan berpikir ini adalah sindroma koroner akut. Jadi mesti ada 2 dari 3 kriteria ini. Ini adalah karakteristik angina pectoris. Ini dikeluarkan oleh
guideline ESC pada pasien non-STEAK. Jadi dikatakan angina pectoris pada sindroma koroner akut apabila adanya prolong angina, kemudian angina new onset, jadi nyeri dadanya ini baru pertama kali. Kemudian angina crescendo ini artinya keluhan nyerinya semakin lama semakin bertambah berat dalam 2 bulan terakhir. Sorry, tadi yang prolong angina ini dikatakan kalau nyerinya itu lebih dari 20 menit. Kemudian angina post myocardial infarction. Jadi kalau memenuhi kriteria ini adalah termasuk sindroma koroner akut. Dan juga bisa juga disertai dengan gejala sistemik seperti keringat dingin, mual, muntah, debar, dan lemas. Nah, ini kita lihat algoritma, ini saya ambil dari ESC ya. Kalau misalnya kita dapatkan pasien ACS nih, kalau definite kita nggak usah ngomongin macam-macam lagi. Kita tinggal cari aja ini pasiennya STEMI atau non-STEMI. Ini nanti step selanjutnya. Tapi kalau kita lihat possible ACS. Apa sih possible ACS itu? Possible ACS adalah nyerinya khas banget, tipikal banget. Tapi EKG-nya non-diagnostik. Jadi nggak jelas nih EKG-nya. Kemudian stereomarker jantungnya juga, enzim jantungnya juga normal-normal aja. Tapi dia punya angina yang khas atau mungkin dia memiliki faktor resiko diabetes. Ini yang bisa kita kriteriakan salah satunya mungkin juga untuk pasien yang angina ekivalen. Di mana dia punya faktor resiko tinggi nih, dia juga bisa masuk ke dalam possible ACS. Selain memang pasien dengan tipikal angina tapi nggak ada perubahan EKG, enzim jantung normal. Kalau hal ini terjadi, kedua hal ini terjadi, yang kita lakukan adalah observasi pasien ini. Dilakukan EKG setelah 4-8 jam kemudian. Dari pertama datang, 4 jam kemudian atau 8 jam kemudian kita ulang lagi. EKG-nya kita ulang, enzim jantungnya kita ulang. Sambil kita tanya juga, nyerinya berkurang nggak? Kalau nyerinya berkurang, kita akan masuk ke sini. Kalau nyerinya berkurang, mungkin kita lakukan stress test. Biasanya kita lakukan treadmill. Walaupun dalam kenyataannya sebenarnya ini kita pulangkan biasanya nih. Karena stress test jarang kita lakukan di rumah sakit. Tapi kalau idealnya memang stress test ini kita lakukan, kita lihat hasilnya gimana. Kalau negatif, ya sudah kita pulangkan. Nanti kita follow up lagi. Apakah ini termasuk ke dalam CAD, coronary artery disease atau tidak. Tapi setelah stress test, misalnya stress test di sini adalah treadmill, hasilnya positif adanya perubahan dari rekaman jantung, kemudian positif karena adanya iskemia, jadi setelah stress test kok pasien jadi tambah nyeri dada. Kalau hal ini positif, maka ini confirm sebagai acute coronary syndrome. Dan pasiennya sebaiknya kita rawatkan. Ini adalah sesuatu yang mungkin harus kita ketahui bahwa infark miokard itu kita bagi menjadi 5 tipe. Kenapa sih saya singgung ini? Saya singgung ini karena ini berhubungan nanti dengan treatment. Jadi kalau miokard infark tipe 1 ini adalah miokard infark yang seringkali kita temukan. Di mana hal ini terjadi karena adanya plak aterosklerosis yang kemudian rupture. Ini adalah sesuatu yang biasa kita temukan ya. Tapi yang tipe 2, nah ini yang menarik di tipe 2. Untuk tipe 2 bisa jadi nggak ada sumbatan. Cuma terjadi karena supply dan demand-nya aja yang mismatch. Biasanya ini kita dapatkan pada pasien anemia. Kalau pasien anemia kan kadar oksigennya sedikit. Kemudian heart rate-nya meningkat. Supply dikit karena oksigennya sedikit. Heart rate-nya tinggi, otomatis demand-nya meningkat. Sehingga adanya ketidaksesuaian antara atau ketidakseimbangan supply demand, hal inilah yang akan menyebabkan myocardial infarction. Nah, ini kenapa saya singgung ini? Karena kalau memang ini dikarenakan anemia, tentunya kita nggak perlu berikan treatment antiplatelet atau antikoagulan. Nah, kemudian yang MI tipe 2 ini bisa juga
Sumbatannya ada, tapi sumbatannya nggak signifikan. Tapi ada mismatch antara supply dan demand. Misalnya pasiennya saat olahraga misalnya, demand-nya meningkat. Padahal aterosklerosisnya nggak parah-parah amat, cuma ketidakseimbangan supply demand. Atau terdapatnya vasospasme dari pembuluh darah. Nah, kalau vasospasme tentunya kita akan berikan pada saatnya nanti pemberian kalsium channel blocker atau pemberian nitrat. Kenapa hal ini bisa kita lihat? Kita bisa lihat ini adalah dengan pemeriksaan angiografi. Jadi kok bisa tahu sih ini karena karena supply and demand aja nggak ada aterosklerosis? Ya tentunya ada pemeriksaan lebih lanjut ya. Pemeriksaannya adalah dengan angiografi. Tapi kalau untuk vasospasme biasanya kita lakukan pemeriksaan penyuntikan ergonovin pada pasien pada saat kita lakukan coronary angiografi. Jadi kita lihat vasospasme nggak di pembuluh darahnya. Kemudian miokardial yang tipe 3. Miokardial tipe 3 ini biasanya yang sudden death. Jadi nggak keburu kita periksa EKG-nya. Nggak keburu kita periksa laboratoriumnya. Atau kita lihat ada gambaran bundle branch box yang kemudian mungkin baru, tapi kemudiannya pasien meninggal. Jadi kita nggak bisa evaluasi lebih lanjut. Ini yang tipe 3. Kemudian tipe 4. Tipe 4 ini dibagi menjadi 2. Ada tipe A, tipe B. Infak miokardial tipe 4 ini dia berhubungan dengan tindakan pemasangan stent atau tindakan PCI. Nah, kenapa sih orang dilakukan PCI kok bisa terjadi myocardial infarction? Karena balik lagi nih sama yang tadi kita katakan. Satu, yang harus kita pahami, salah satu terjadinya penyebab dari myocardial infarction adalah harus ada disfungsi endotel dulu. Kebayang dong, sekarang kita lakukan pemasangan stent. Kalau kita lakukan pemasangan stent, otomatis dia punya pembuluh darah, pasti kan akan kalau bahasa ininya tergosret gitu loh. Teriritasi lah dengan pemasangan stent itu. Karena teriritasi oleh pemasangan stent itu, pembuluh darahnya menjadi kurang baik, disfungsi endotel, sehingga akhirnya kembali lagi tadi pada proses yang tadi, koagulasi diaktifkan, agregasi platelet diaktifkan, sehingga akhirnya terjadi infak miokard. Kalau yang tipe B ini berhubungan dengan PCI, tapi sumbatannya itu ada di dalam stent. Nah, hal ini juga yang menjadikan alasan kenapa sih kalau orang habis dipasang stent harus makan dual antiplatelet. Kan biasanya suka lihat ya, pasien dapat aspirin plus clopidogrel atau aspirin dapat ticagrelor. Ya karena ini, karena pada saat 1 tahun setelah dilakukan pemasangan stent, resikonya adalah instant trombosis. 1, karena adanya disfungsi endotel, resiko untuk terjadinya jadi karena ada kerusakan dari pembuluh darah, dia akan melakukan reepitalisasi. Reepitalisasi ini lama-lama kan dia numpuk. Akhirnya lama-lama jadi nyumbat pembuluh darah. Jadi itulah alasan kenapa pasien yang dilakukan pemasangan stent kita sarankan harus memakan obat dual antiplatelet minimal 12 bulan. Kecuali kalau misalnya pasien ini beresiko tinggi untuk GI bleeding ya, tentunya tidak akan sampai 12 bulan. Kalau yang myocardial infarction tipe 5, ini adalah myocardial infarction yang berhubungan dengan tindakan CABG. Ya tentunya ini sama lagi karena adanya disfungsi endotel, karena kita tahu pasien dengan CABG yang namanya juga pembuluh darahnya itu dicangkokkan, resiko pembuluh darahnya juga nggak bagus, jadi di grafnya itu resiko untuk terjadinya trombosis juga semakin meningkat. Jadi myocardial infarction ini ada 5 tipe. Oke, tadi sudah ya intermezzo kita tentang myocardial infarction. Ternyata sudah jelas, ini adalah acute coronary syndrome. Step selanjutnya apa? Step selanjutnya kita akan lihat, ini pasiennya STEMI atau bukan. Apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita periksa EKG. Ada ST elevasi enggak?
di EKG pasien kita ini. Untuk menegakkan diagnosis STEMI atau bukan, ini harus ditegakkan 10 menit sejak awal pasien datang. Jadi memang kita itu harus melakukan assessment dalam waktu yang cepat, tapi kita juga tidak mengindahkan kondisi pasien. Makanya saya balik lagi tadi, menganamnesa pasien pada saat keluhan nyeri dadanya ada, ini adalah tantangan buat kita. Kita harus dapat data, tapi kita juga harus lihat kondisi pasien seperti apa. Tapi kita harus tetap berpikir jernih, karena dalam 10 menit nih, kita harus bisa menentukan ini pasien STEMI atau bukan. Sudah sangat familiar, ini adalah EKG, EKG ini adalah gelombang P, ini ada gelombang Q adalah gelombang defleksi negatif pertama sebelum gelombang R. Kemudian ini adalah gelombang S adalah gelombang defleksi negatif kedua setelah gelombang R. Kemudian ini adalah gelombang T, dan yang kita lihat adalah segmen ST. Bagaimana posisi segmen ST dari garis isoelektrik di sebelah sini. Dari PR segmen. Nah, itu tadi yang tadi kita lihat adalah gambaran dari STEMI. Jadi adanya peningkatan segmen ST kalau kita bandingkan dengan PR segmen. Ini adalah gambaran dari STEMI. Kemudian untuk pasien dengan iskemik, untuk non-STEMI atau unstable angina, biasanya gambaran EKG yang bisa kita lihat adalah adanya depresi dari segmen ST. Nah, yang memiliki kemungkinan iskemik paling tinggi adalah yang horizontal atau downsloping. Kalau untuk upsloping, ini kecurigaan akan iskemiknya tidak setinggi gambaran downsloping, apalagi horizontal. Nah, ini adalah EKG yang berkaitan dengan kalau kita lihat di sini, saya gambarkan di sini, ini gambaran EKG yang dihubungkan dengan pembuluh darah koroner mana sih yang kena. Kalau misalnya satu AVL, kita berpikir jangan-jangan yang kenanya adalah pembuluh darah kiri belakang. Jadi ini harus dibayangin nih. Jadi sekarang gini aja deh, kita bayangin. Kalau pembuluh darah kanan, biasanya lead yang kenanya itu adalah 2-3 AVF. Kalau daerah anterior ini adalah daerah yang paling banyak diperdarahi oleh LAD atau left anterior descending. Yang circumflex dan bagian septal itu juga dari LAD. Circumflex ini yang bagian lateralnya. Jadi kalau misalnya kita dapetin pasien ada ST elevasi di 2-3 AVR. Langsung kita berpikir, jangan-jangan stenosisnya ada di pembuluh darah kanan atau RCA. Di sini saya akan perlihatkan gambaran EKG pasien STEMI. Nah, untuk STEMI yang kita lihat adalah adanya ST segmen elevasi. Yang kita pertanyakan adalah seberapa elevasi sih yang kita katakan ini sebagai infark. Kita lihat dulu, kalau misalnya lead-nya lead ekstremitas itu 1 AVL, kemudian AVR, AVL, 1, 2, 3 AVR, AVL, AVF, kalau ada peningkatan 1 kotak kecil aja disertai dengan angina, kita berpikir kemungkinan ini adalah STEMI. Berbeda dengan prekordial. Kalau prekordial itu bisa minimal harus 1,5 sampai 2 kotak. Jadi kalau misalnya 1 kotak aja di prekordial, kita tidak berpikir kemungkinan ini STEMI. Karena tetap ya, prinsipnya EKG ini adalah pemeriksaan penunjang. Kita harus lihat anginanya gimana. Karena nomor 1 anginanya yang harus kita tanyakan adalah klinis dari si pasien itu. Kalau kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa terdapat ST elevasi di segmen di lead V1, V2, V3, V4, V5 sudah mulai agak naik, kemudian 1 AVL.
Kalau seperti ini, yang saya katakan tadi, kalau dianya di anterior, kemungkinan pembuluh darah yang kena adalah pembuluh darah LAD. Oke, kemudian kita lihat lagi, ini sama ya. Sama juga STEMI anterior. Nah, ini mungkin yang agak berbeda. Kalau kita lihat di sini, adanya peningkatan dari segmen ST di lead 23 AVF. Kalau kita mendapatkan pasien dengan ST elevasi di daerah inferior, kita harus melakukan pemeriksaan kanannya gimana. Kemudian dari pemeriksaan fisiknya apakah terdapat peningkatan JVP enggak? Karena 30-50% pasien dengan STEMI inferior biasanya melibatkan infark di bagian ventrikel kanan. Kenapa ini penting? Karena ini berhubungan nanti dengan treatment. Karena kalau terjadi infark miokardial di ventrikel kanan, tentunya pemberian vasodilator tidak diperbolehkan. Vasodilator di sini maksudnya pemberian nitrat ya. Nah, ini yang kadang-kala menjadi menarik. Di sini ada ST depresi. Tapi di sini ada ST elevasi. Gimana dong? Oh, berarti ini non STEMI sama STEMI. Enggak. Kalau di dalam EKG ada ST elevasi, kita katakan ini adalah STEMI. Walaupun ada yang depresi segmen ST. Berarti yang depresi segmen ST bisa jadi mungkin ini adanya iskemik atau gambaran mirror image. Kalau kita lihat di sini adanya ST elevasi di lead 2, 3 AVF. Kemudian ada ST depresi di V1, V2. Nah, kalau kita dapatkan pasien dengan segmen ST depresi di V1 dan V2, lakukan pemeriksaan EKG tambahan posterior. EKG posterior adalah 789 karena takutnya daerah posteriornya juga kena. Jadi ada memang beberapa pemeriksaan lead tambahan yang tidak rutin kita lakukan, tapi kita harus mewaspadai. Misalnya pada pasien STEMI inferior. STEMI inferior kita harus berpikir kanannya jangan-jangan kena. Kalau kita berpikir infark ventrikel kanan yang kena, yang paling tinggi kemungkinan atau likelihoodnya paling tinggi untuk melihat infark ventrikel kanan adalah V3R, V4R. Ada dari beberapa literatur yang mengatakan V4R yang paling tinggi untuk melihat kemungkinan ini ventrikel kanannya terjadi infark. Kemudian kalau ada ST depresi, ini pada settingnya pasien STEMI inferior ya. Kalau ada ST depresi nih di V1 dan V2, lakukan pemeriksaan EKG tambahan di bagian posterior. Jangan-jangan posteriornya juga ikut kena. Nah, ini kalau posterior yang kita lihat adalah 789. Untuk bagian posterior, kita katakan positif elevasinya ini pada STEMI, kalau ada peningkatan cukup satu kotak kecil aja. Nah, kalau ini infark ventrikel kanan, kalau infark ventrikel kanan kan V1 sampai V6. Prinsipnya sih sama aja ya sebetulnya, cuma lead-nya aja dibalik. Cuma yang memiliki nilai likelihood paling tinggi untuk melihat infark ventrikel kanan adalah V3R, V4R. Tadi yang saya katakan tadi, V4R memiliki likelihood lebih tinggi lagi untuk melihat adanya infark ventrikel kanan. Ini kita lihat, oke, ventrikel kanan ya. Nah, ada satu keadaan, misalnya pasien datang, angina pectorisnya khas banget. Tapi EKG-nya normal-normal aja. Kalau kita dapatkan pasien seperti itu, angina tipikal yang khas, tapi EKG-nya normal-normal aja, sopan banget. Di guideline dikatakan, lakukan pemeriksaan tambahan V3R, V4R, V7 sampai V9. Jangan-jangan kanan dan posteriornya yang kena. Jadi itu adalah beberapa keadaan khusus di mana kita harus melakukan pemeriksaan EKG tambahan. Nah, sekarang udah confirm nih. Oke, ini pasiennya STEMI. Oke, ini pasiennya non-STEM. Kalau gitu apa dong yang mau kita lakukan selanjutnya?
Terapi inisial gimana? Untuk inisial, baik itu non-STEMI atau non-STEAT, prinsipnya kurang lebih hampir mirip-mirip lah. Tapi memang di guideline terbaru ada sedikit perubahan. Itu yang nanti akan saya singgung. Tentunya kalau kita dapatkan pasien dengan sindroma koroner akut, kita beri oksigen nggak? Tergantung. Kalau pasiennya nggak sesek, kita asumsikan dia punya saturasi di atas 90%. Kalau saturasinya di atas 90%, tidak perlu kita berikan oksigen. Karena dari guideline dikatakan, kalau dianya tidak sesak, kita berikan oksigen, justru itu harmful. Jadi pemberian oksigen diberikan apabila satu, saturasinya di bawah 90% atau pasiennya odem paru. Pasiennya sesak, ada rohi di pembuluh di kedua lapang paru. Kemudian pemberian nitrat. Tadi balik lagi nih, seperti apa yang saya katakan. Prinsipnya kan cuma supply and demand aja sebetulnya nih, si sindroma koroner akut ini. Jadi supply-nya dong kita naikkan dengan cara apa? Dan memang kita tahu sindroma koroner akut ini kan dia ada vasokonstriksi. Kita balik lagi nih sama patofisiologinya tadi. Ada vasokonstriksi, jadi kita lebarin dong si pembuluh darahnya. Kita lebarin pembuluh darahnya, berharap supaya perfusi koronernya semakin baik, supply oksigennya semakin baik, nyerinya berkurang. Tapi pemberian nitrat ini kita harus lihat juga tensinya gimana. Kalau tensinya di bawah 90/60, hindari penggunaan nitrat. Ini biasanya kita dapatkan pada pasien dengan infak ventrikel kanan. Kenapa sih infak ventrikel kanan nggak boleh dikasih nitrat? Karena kita tahu, kalau ventrikel kanannya sakit, otomatis darah yang dipompakan ke kiri sedikit dong. Kalau darah yang dipompakan ke jantung kiri sedikit, otomatis darah yang dipompakan ke aorta, ke seluruh tubuh juga semakin sedikit. Cardiac output semakin sedikit. Nah, kebayang dong kalau kita kasih nitrat. Nitrat kan dia vasodilator. Dia akan mengurangi preload. Kalau mengurangi preload, darah yang masuk ke dalam atrium kanan, ventrikel kanan jadi dikit. Udahlah memang dia mompak ke kirinya sedikit, cardiac outputnya dikit, ditambah lagi preloadnya dikurangin. Jadi pemberian nitrat pada pasien dengan infak ventrikel kanan itu hukumnya haram, tidak boleh. Kemudian kita lakukan loading aspirin. Loading aspirin biasanya kita berikan 2 tablet ya, 160 mg. Ini untuk semua pasien. Nah, gimana kalau pasiennya CKD atau pasiennya tua? Beda nggak pemberiannya? Sama aja. Tidak ada adjust dose untuk pasien tua atau pasien dengan CKD. Karena kita tahu bahwa pasien CKD itu dia punya resiko bleedingnya lebih tinggi. Tapi untuk loading aspirin sama aja. Kemudian kalau misalnya pasiennya masih chest pain, gimana? Morfin boleh nggak dikasih? Boleh. Kalau sudah diberikan nitrat 3 kali, kemudian diberikan masih nyeri-nyeri juga, kita boleh berikan morfin. Nah, ini yang menjadi menarik di sini. Gimana pemberian ticagrelor atau clopidogrel? Kalau pasiennya STEMI, dari yang dulu-dulu yang sebelumnya kita tahu bahwa terapi awal semua pasien kalau ACS itu diberikan loading ticagrelor atau clopidogrel. Keluarlah panduan terbaru ESC kemarin yang non-STEMI. Kalau untuk pasien non-STEMI, di situ dikatakan pilihan nomor 1 adalah prasugrel. Kalau prasugrel nggak ada, baru ticagrelor. Kalau ticagrelor nggak ada, baru clopidogrel. Tapi kalau pasiennya akan dilakukan tindakan early PCI, pemberian loading ticagrelor atau clopidogrel atau prasugrel ini ditunda dulu sampai pasiennya dilakukan PCI. Ini berbeda dengan guideline sebelumnya. Kalau sebelumnya tembak aja langsung di depan, dikasih aja ini ticagrelor atau clopidogrel. Tapi kalau sekarang berbeda. Kalau settingnya dia akan dilakukan early PCI, tunda dulu.
Nanti setelah dilakukan PCI baru kita berikan. Kalau untuk STEMI tidak berbeda. Kalau STEMI, pasien di emergency, langsung kita berikan loading ticagrelor atau clopidogrel. Prasugrel ini kita tidak berikan karena rasanya prasugrel ini belum masuk ke Indonesia ya. Jadi yang ada di kita adalah ticagrelor dan clopidogrel. Memang yang lebih terpilih ticagrelor dibandingkan clopidogrel. Jadi pada STEMI tidak berbeda. Diberikan pada saat pasien di emergency. Nah, gimana kalau pasiennya ini usia tua? Kalau usia tua tidak perlu di loading. Jadi clopidogrel atau ticagrelor tidak perlu di loading untuk usia di atas 75 tahun. Dan ticagrelor ini tidak disarankan untuk pasien dengan CKD. Nah, ini sudah saya singgung tadi. Nah, kalau kita sudah berikan treatment inisial, selanjutnya kita baru langkah step selanjutnya. Kita harus menentukan onset. Onset ini untuk menentukan treatment kita seperti apa. Tentunya ini sangat-sangat diperlukan untuk pasien STEMI. Kenapa begitu? Karena kalau pasien STEMI kita berhubungan dengan revaskularisasi cepat atau primary PCI. Gimana sih cara menentukan onset? Sebetulnya, menentukan onset ini, jujur aja ya, buat saya ini adalah sesuatu yang sulit sekali. Kenapa begitu? Karena, kebayangkan tadi yang saya katakan, harus nanya-nanya orang pada saat kondisi pasiennya lagi nyeri dada. Aduh, itu susahnya banget deh. Benar-benar susah. Jadi, nih kalau kita teorinya sih gampang ya. Katanya tanya aja nyeri dadanya yang paling beratnya kapan. Atau nyeri dada yang disertai dengan keluhan sistemik. Tapi kadang-kadang kalau orang lagi nyeri dada, susah mengingat-ingat kapan dia nyeri dadanya. Jadi apa yang kita lakukan kalau kita sulit menentukan nyeri dada onsetnya kapan? Kita lihat enzim jantungnya gimana. Kita tahu kalau CKMB biasanya mulai naik di jam ketiga, jam keempat. Dan dia mulai hilang setelah 48 jam. Jadi kalau kita tanya pasiennya, Bu, Pak, nyeri dadanya kapan? Aduh, baru 1 jam yang lalu dok. Ternyata CKMB-nya udah naik atau positif. Tentunya kita tidak berpikir onsetnya 1 jam. Atau misalnya kita lihat troponinnya udah positif nih. Sedangkan kita tahu troponin mulai positif itu biasanya di jam kedua. Jadi kita bisa melihat dari onset ini dari peningkatan enzim. Nah untuk troponin dia akan positif sampai 14 hari. Jadi sampai 2 minggu biasanya enzim jantung akan terus positif. Dan di guideline dikatakan memang disarankan untuk pemeriksaan troponin. Kalau CKMB ini terlalu banyak false positifnya ya. Misalnya pasiennya habis dikerok, CKMB-nya pasti naik. Dan disarankan di guideline kalau kita sudah melakukan pemeriksaan dengan enzim jantung troponin, tidak disarankan untuk pemeriksaan enzim jantung lainnya. Kemudian apalagi yang bisa kita lihat untuk melihat onsetnya berapa lama? Kita lihat evolusi EKG-nya gimana. Evolusi EKG, kalau misalnya gambarannya hiperakut T, kalau hiperakut T ini masih beberapa jam, masih awal-awal banget. Ini biasanya sejam 2 jam lah terjadinya hiperakut T. Jadi kalau misalnya ada pasien, nyeri dadanya udah dari kapan Bu? Oh udah dari 12 jam yang lalu. Tapi EKG-nya hiperakut T. Nah kita tidak berpikir 12 jam yang lalu itu sebagai infak miokard, onset dari infak miokard. Mungkin itu unstable-nya saja yang 12 jam itu. Tapi infarknya baru terjadi beberapa jam sebelum pasien datang ke kita. Atau misalnya terdapat gambaran Q pada pasien ini. Nah, kalau gambaran Q kemudian sudah ada gambaran T inverted, kita tidak berpikir pasien ini onsetnya kurang dari 1 hari. Kita berpikir ini pasti udah lebih dari 1 hari. Kemudian apalagi kalau misalnya segmen ST-nya sudah terjadi isoelektrik, tentunya ini sudah berhari-hari. Dan kalau sudah T-nya sudah kembali ke normal, ini tentunya sudah berminggu-minggu. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa menentukan onset ini bukanlah sesuatu yang mudah.
anamnesa belum tentu kita bisa menentukan onset. Apalagi yang menjadi tantangan buat kita di sini menanyakan sesuatu pada saat nyeri dada ini tentunya bukan hal yang mudah. Tapi kita mendapatkan acuan, kita bisa lihat patokannya dari bagaimana sih peningkatan enzimnya, bagaimanakah evolusi EKG-nya. Dari hal-hal inilah kita bisa menentukan kira-kira onset dari serangan jantungnya itu sudah berapa lama. Kenapa sih penting banget nentuin onset? Nah, karena ini berhubungan dengan treatment selanjutnya. Nah, kalau kita dapatkan pasien dengan STEMI, aduh, Dinda, kayaknya waktunya sebentar lagi ya. Oke ya, saya akan buat menjadi sedikit lebih cepat. Enggak kok, Dok, nggak apa-apa, Dok. Oh, nggak apa-apa ya? Nggak Karena saya tahu saya selalu melebihi waktu ya. Tapi pasti pada nyimak, Dok, serius semua, Dok. Oh, serius semua? Oke, kalau serius semua. Oh, mudah-mudahan nggak ngantuk ya. Enggak dong, Dok. Karena ini justru ya, yang seru-serunya sindroma koroner akut ini kalau kita berhadapan dengan pasiennya. Udah deh, seru banget tuh. Adrenalin meningkat, kadang itu juga pasien banyak ya. Jadi yang seru itu sebetulnya dari sindroma koroner akut itu adalah tentang tata laksana. Kalau patofisiologi mah sama-sama aja ya, dari dulu nggak ada berubah, gitu-gitu aja ya. Oke, sekarang kita lihat pada pasien STEMI. Kalau pada pasien STEMI, kita lihat dulu, kita kerjanya di mana? Di rumah sakit yang punya fasilitas PCI ataukah enggak? Kalau kita punya fasilitas PCI, kita akan lihat tentunya primary PCI. Kalau kita bisa lakukan kurang dari 60 menit, tentunya pilihannya adalah primary PCI. Tapi kalau kita ada di rumah sakit yang nggak punya fasilitas PCI, gimana dong? Nah, kita akan melihat kira-kira kita bisa nggak merujuk pasien ini ke rumah sakit yang punya fasilitas PCI dan tindakannya bisa dilakuin nggak sampai pasien ini dilakukan PCI sampai si selangnya itu masuk ke dalam pembuluh darah koronernya ini, kira-kira bisa nggak nyampe ini sekitar kurang dari 120 menit? Atau, aduh ini kayaknya nggak mungkin nyampe deh, lebih dari 120 menit. Apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita masuk ke dalam step yang ini. Kalau kita berada di rumah sakit yang tidak bisa atau tidak punya fasilitas PCI, kita akan lihat. Kita kan tadi sudah lihat ya, dalam 10 menit nih, kita harus bisa nentuin ini STEMI atau bukan. Kemudian kita akan berpikir, kira-kira dalam waktu kurang dari 120 menit, saya bisa rujuk pasien ini nyampe ke rumah sakit yang punya PCI atau enggak, fasilitas PCI atau enggak. Kalau bisa, rujuk. Tapi kalau nggak bisa, kita lakukan tindakan fibrinolisis. Di sini, pasien di sini settingnya onset nyeri dadanya kurang dari 12 jam. Karena tindakan ini PCI adalah dilakukan kurang dari 12 jam dari onset. Jadi kita lihat, ternyata kita nggak bisa rujuk nih pasiennya dalam waktu kurang dari 120 menit ke rumah sakit yang punya fasilitas PCI. Sehingga kita harus lakukan tindakan fibrinolisis. Dalam 60-90 menit, kita lihat nih, tindakan fibrinolisis kita ini berhasil apa enggak? Gimana sih cara ngelihat keberhasilan tindakan fibrinolisis ini? 1, nyerinya berkurang enggak? Kemudian ada penurunan dari segmen ST elevasinya lebih dari 50% enggak? Dari gambaran EKG awalnya. Atau adanya kita dapatkan aritmia reperfusi enggak? Aritmia reperfusi adalah non-sustained VT atau gambaran idioventricular rhythm. Ada enggak itu pada saat pasien dilakukan fibrinolisis? Kalau salah satunya aja enggak ada, berarti kita bilang ini gagal fibrinolisis, sehingga step selanjutnya adalah kita lakukan rescue PCI. Tapi kalau semuanya ada, kita katakan bahwa pemeriksaan tindakan fibrinolisis ini berhasil. Jadi kalau berhasil ngapain dong selanjutnya? Kalau tindakan fibrinolisis berhasil dalam waktu 2-24 jam kita lakukan PCI rutin. Kenapa sih kok tetap aja harus dilakukan tindakan PCI? Karena prinsipnya fibrinolisis ini dia akan membuka si oklusi total.
Apakah fibrinolisis ini berhasil? Kan kita nggak tahu. Jadi tetap tindakan PCI ini kita harus lakukan. Nah, ini adalah kontraindikasi untuk tindakan fibrinolisis. Ini biasanya bisa kita baca, bahkan waktu zaman saya masih dokter umum, ini saya fotokopi, saya simpan di bawah meja, karena kadang-kadang saya suka lupa. Kemudian ini adalah obat-obat fibrinolitik yang biasanya kita berikan. Terutama ini kalau untuk streptokinase ya, biasanya nggak boleh diulang dalam waktu 6 bulan. Kenapa begitu? Karena biasanya dia itu kalau kurang dari 6 bulan dia nggak akan respon. Karena kan dia ini gimana pun ini adalah bakteri yang kita masukkan. Kalau bakteri yang kita masukkan biasanya dia membuat sistem imunnya menjadi diaktifkan. Jadi kalau kita berikan dia nggak akan punya respon dalam waktu 6 bulan. Kemudian alteplase, teneplase, dan reteplase. Sebetulnya di guideline yang disarankan itu sebetulnya ya alteplase dan teneplase. 2 hal ini yang disarankan kalau di guideline. Nah, ini saya masukkan ke sini. Untuk pasien-pasien STEMI, ini kita berikan fibrinolitik. Kenapa begitu? Karena kita kenal pada STEMI itu trombus merah. Kalau non-STEMI itu trombus putih. Jadi kalau trombus merah, tindakan fibrinolitik ini adalah untuk menghancurkan fibrin-fibrin. Nah, ini tidak berlaku untuk pasien non-STEMI, karena di non-STEMI dia kebanyakan adalah platelet. Jadi pemberian fibrinolitik justru dia malah membahayakan. Karena kenapa membahayakan? Prinsipnya kan sebenarnya pemberian obat ini kita berharap supaya oklusinya itu kan menjadi tidak ada. Jadi oklusinya total, oklusi totalnya itu menjadi tidak ada. Minimalnya ada aliran lah. Itu prinsipnya sebetulnya. Kalau di non-STEMI kan sebenarnya alirannya ada, parsial. Jadi kita hanya memberikan obat antiplatelet dan antikoagulan. Prinsipnya fibrinnya di situ tidak terlalu banyak. Jadi kita tidak ada tempatnya memberikan fibrinolitik pada pasien non-STEMI. Tapi untuk pasien non-STEMI, kemudian pasien STEMI, pemberian antikoagulan dan antiplatelet ini ada tempatnya. Jadi kalau kita lihat di sini, pada pasien non-STEMI atau non-STEAK, pemberian heparin dan aspirin dan antiplatelet ini mesti kita berikan. Ini adalah dosis-dosis obat yang biasanya kita berikan untuk pasien-pasien yang diberikan antikoagulan. Mungkin kita lebih prefer memberikan enoxaparin atau fondaparinux dibandingkan unfractionated heparin. Mengapa begitu? Karena kalau unfractionated heparin biasanya resiko bleedingnya menjadi lebih tinggi. Tetapi untuk pasien CKD biasanya memang kita berikan unfractionated heparin. Walaupun dia punya resiko bleeding tinggi. Kenapa begitu? Karena unfractionated heparin dia punya kerja obatnya lebih pendek. Jadi kalau ada resiko perdarahan, bisa kita langsung stop obat itu. Berbeda kalau misalnya kita berikan enoxaparin atau fondaparinux. Dia punya kerja obat yang lebih panjang. Jadi kalau terjadi perdarahan, tentunya resiko perdarahannya menjadi lebih lama. Jadi kalau kita stop obatnya, bleeding aja terus dulu. Beda dengan heparin. Kalau heparin kan kita stop obatnya, kerjanya berhenti, resiko bleedingnya menjadi lebih berkurang. Jadi itu berbeda pemilihan untuk obat antikoagulan. Nah, bagaimana untuk pasien yang non-STEMI atau non-STEAK? Tadi kita berbicara STEMI, sekarang kita berbicara tentang non-STEAK. Untuk non-STEAK, kita punya sedikit kelonggaran waktu. Kalau pada pasien STEMI itu onset kurang dari 12 jam itu kita harus betul-betul kita harus melakukan tindakan mau primary PCI atau enggak. Oh ya, satu lagi tadi. Untuk pasien STEMI, kalau onsetnya kurang dari 3 jam, itu pemberian fibrinolitik dengan PCI itu tidak terlalu jauh berbeda. Karena kurang dari 3 jam, biasanya dia punya trombus masih lunak. Jadi diberikan fibrinolitik masih efektif. Tapi kalau sudah lewat dari 3 jam, kita berpikir jangan-jangan si trombusnya itu udah mulai agak keras nih. Jadi dengan fibrinolitik kemungkinannya resikonya juga nggak berhasil. Jadi kita lebih prefer untuk melakukan tindakan primary PCI. Nah, gimana kalau misalnya lebih dari 12 jam? Apakah kita tetap bisa melakukan primary PCI? Untuk primary PCI, tadi saya katakan, itu sebaiknya di bawah 12 jam.
Tapi ada beberapa kondisi di mana primary PCI kita lakukan lebih dari 12 jam. 12 sampai 72 jam. Itu biasanya kita lakukan apabila pasiennya masih nyeri dada. Atau hemodinamiknya nggak stabil. Atau ada aritmia yang mengancam jiwa. Kalau hal ini terjadi, walaupun onsetnya sudah di atas 12 jam, tindakan PCI itu disarankan dilakukan. Oke, sekarang kita masuk pada non-STEMI. Ini sebentar lagi ya, slide berapa yang terakhir nih kayaknya. Kalau untuk pasien non-STEMI, kita lihat dulu, kita ada di rumah sakit yang punya tindakan PCI atau tidak. Kalau kita berada di rumah sakit yang tidak punya fasilitas PCI, kita lihat dulu nih stratifikasi resiko. Kita bisa lihat di sini, kalau yang very high risk, kalau hemodinamiknya nggak stabil, kalau adanya shock kardiogenik, kalau nyeri dada terus walaupun udah dikasih obat. Kalau ada aritmia yang mengancam jiwa. Aritmia yang mengancam jiwa ini misalnya pada ventricular tachycardia atau ventricular fibrilasi. Atau adanya komplikasi mekanik. Komplikasi mekanik di sini misalnya ventricular septal rupture. Ini mungkin untuk komplikasi nanti saya akan bahas di slide terakhir. Kemudian adanya heart failure atau heart failure, kemudian adanya perubahan EKG. Jadi adanya perubahan EKG yang dinamis. Kalau ada hal ini masuk ke dalam very high risk. Kalau yang high risk kita bisa lihat di sini adanya gambaran jelas adanya non-STEMI. Terlalu bersemangat ya saya. Kemudian ada gambaran EKG yang dinamis, kemudian pasien ada cardiac arrest tapi masih terresusitasi atau GRACE score-nya di atas 140. GRACE score nanti saya akan bahas di slide berikutnya. Ini termasuk dalam kriteria high risk. Nah, kita balik lagi nih ke sini. Kalau very high risk, secepatnya kita rujuk ke rumah sakit PCI. Kemudian dalam waktu kurang dari 2 jam, pasien akan dilakukan tindakan invasif. Kemudian kalau yang masuk ke dalam high risk, ini agak sedikit longgar lagi. Yang penting pasien ini dirujuk di hari yang sama ke rumah sakit yang punya tindakan fasilitas PCI. Karena pasien ini harus dilakukan tindakan invasif kurang dari 24 jam. Nah, gimana kalau yang low risk? Kalau low risk, kita lakukan stratifikasi resiko lagi. Apakah kita akan lakukan tindakan non-invasif, misalnya pemeriksaan CT scan atau MRI. Ini adalah GRACE score, mungkin nanti bisa dibaca aja. Dan ini biasanya sih saya fotokopi ya, saya simpan di bawah meja. Jadi kita bisa tahu, karena kalau untuk ngapalin, apalagi ini ada angka-angkanya ya. Jadi kayaknya sih nggak perlulah kita ngapalin ini ya, yang penting kita punya fotokopiannya, karena nggak mungkin saya bisa hafal seperti ini ya, cardiac arrest, scoringnya 43, elevated cardiac markers 15, aduh, terlalu banyak yang harus kita hafalkan, jadi itu lebih baik di fotokopi, simpan di bawah meja, kalau nilainya di atas 140, dia masuk ke dalam resiko high risk. Ini adalah komplikasi dari infark miokard. Komplikasinya adalah terjadinya ventricle thrombus. Kenapa bisa terjadi ventricle thrombus? Kita ingat lagi Trias-Virchow. Trias-Virchow adanya disfungsi endotel, adanya hiperkoagulasi, kemudian adanya stagnan atau stasis. Nah, ini akan membuat trombus di ventrikel yang akan tentunya beresiko untuk terjadinya embolic event, misalnya stroke atau terjadinya peripheral arterial disease atau misalnya emboli paru. Kemudian pasien dengan infark miokard tentunya kontraktilitasnya berkurang. Ini nanti saya akan bahas tentang shock kardiogenik. Kemudian resiko untuk terjadinya aritmia, kemudian nekrosis jaringan. Nah, ini untuk nekrosis jaringan, resiko untuk ruptur muskulus papilaris ini ada. Terutama biasanya kita dapatkan pada pasien dengan STEMI infero-posterior atau anteroseptal. Kenapa seperti itu? Karena posisi dari arteri koronernya itu pas banget di insersi dari muskulus papilaris ini. Jadi kalau dia nekrosis di sana, otomatis dia rupture, dia putus, dia punya muskulus papilaris, sehingga yang terjadi adalah adanya mitral regurgitasi yang akut. Kita dapatkan pasiennya sesek sekali.
Jadi kalau misalnya jangan heran kita dapetin pasiennya infraposterior aja. Kalau infraposterior kan sebetulnya daerah yang kecil ya. Nekrosisnya kecil itu yang kena. Dia nggak akan mengganggu kontraktilitas sebetulnya. Tapi kok bisa sesek? Nah, kita harus dengar, auskultasi. Ada murmur regurgitasi nggak? Walaupun sebenarnya memang soft. Memang yang paling baik adalah kita lakukan echokardiografi. Kalau kita lihat ada murmur regurgitasi tapi ruang jantungnya normal, kita berpikir jangan-jangan ini terjadi musculus papillaris rupture atau ventricular septal defect. Ini bunyinya seperti pada pasien VSD. Adanya murmur, regurgitasi, murmur di ICS 3 atau 4 di left lower sternal border. Kasar dia biasanya. Jadi mirip seperti VSD. Karena memang VSD kan terjadinya rupture atau defect pada septum septum di adanya mirip seperti VSD, ada gap di septum dari miokard, itu maksud saya. Manifestasi klinisnya adalah heart failure. Kemudian ada perikardial inflamasi. Ini biasanya kita kenal dengan Dressler syndrome. Nah, ini yang saya katakan tadi, nyerinya biasanya berkurang kalau posisi duduk condong ke depan. Kalau tiduran nyerinya tambah berat. Nah, ini biasanya kita dapatkan juga kadang-kadang bisa terjadi kardiak tamponade. Jadi mungkin kalau cairan perikardnya sedikit, kita bisa dengarkan perikardial friction rub. Nah, ini bagaimana terjadinya shock kardiogenik. Shock kardiogenik ini akan mengganggu fungsi kontraktilitas dari jantung, baik itu sistolik maupun diastolik, yang kemudian akan menurunkan cardiac output turun, tentunya hipotensi. Kalau hipotensi, perfusi ke koronernya otomatis menjadi sedikit. Kalau perfusi ke koroner sedikit, lebih dari 20 menit aja terjadinya infak atau iskemia. Hal ini lama-lama akan menyebabkan kematian. Oke, terima kasih. Mungkin dari pertanyaan aja ya. Saya kembalikan lagi ke Dinda. Baik, terima kasih banyak dokter atas pemaparan materinya. Insya Allah nanti yang udah nyimak dari tadi nggak akan bingung lagi dok, nggak akan deg-degan lagi kalau ketemu pasien datang dengan nyeri dada.